Kita punya watak setan, watak makhluk peta. Anda tahu nggak ciri-ciri manusia peta? Ciri-ciri manusia peta, ciri-ciri manusia setan. Itu dia ya. Loba mula cita itulah ciri manusia setan. Serakah, tidak ada puasnya. Batinnya selalu haus. Ya. Iya, tapi kalau ini Bante cuma bicara secara realnya, realitanya seperti apa abidama itu. Aku salah ya jelas loba dosa moha. Dan itu ada di keseharian kita, di batin kita. Dan itu memang kita lakukan setiap hari. Kenapa kita Bante bilang abidama bula mudah? Karena dia familiar. Ini adalah tentang kita gitu. Nah, jadi ada sebab loba dosa moha, ada akibatnya aku salah wipaka yang hitam ini. Ya, kenapa kita bilang warnanya hitam? Karena ini muram, kehidupan yang muram. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia, Anda hindari ini. Jangan serakah jadi manusia. Terus jangan jahat. Ini inti ajaran Buddha. Jangan berbuat jahat. Ya, jangan berbuat. Ini inti ajaran Buddha nomor 1. Hindari kejahatan. Ya, siapa menghindari kejahatan nanti akan terhindar dari penderitaan. Itu sih simpelnya sih begitu. Ya, jadi abidama simpelnya seperti itu, loba dosa moha, ada 8 bulatan, angka-angkanya nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, aku salah wipaka adalah hasil dari loba dosa moha, sebab akibat. Di sini ada, Anda jangan tanya ini ya, karena ahetuka kriya ini cuma fungsional aja. Fungsi panca indria, fungsi batin, dia mah cuma berfungsi saja. Ya, jadi ini jangan dibahas dulu. Yang perlu nanti kita bahas adalah ini, maha kusala, maha wipaka. Nah, nanti maha kusala hasilnya bisa ahetuka kusala wipaka cita 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita bahas maha kusala cita. Dari pagi sampai sore kita bicara yang jelek-jelek mulu ya. Nah, sekarang kita sekarang mau happy ending. Ya, kita mau ending, kita mau bicara yang baik-baik tentang diri kita. Karena di dalam diri manusia tidak semuanya jahat, tidak semuanya buruk manusia itu. Dalam diri kita ada sisi baik, ya. Nah, untuk mengenal diri kita, agar kita yakin, kita percaya bahwa kita juga bisa berubah kalau kita mau. Nah, kita sekarang harus belajar mengenal karakter dulu. Kita harus belajar mengenal watak, ya. Di dalam diri manusia ada 6 macam watak yang bersemayam. Anda boleh tulis. Karena di dalam diri Anda ada, di saya juga ada. Ya. Di dalam diri tiap-tiap manusia ada 6 macam watak yang bersemayam, 3 watak yang buruk. 1 ambigu, enggak jelas. 2 yang baik. Jadi ada 6 watak yang di dalam diri manusia, ya, 3 watak yang buruk, 1 watak yang sangat ambigu, mudah berubah. Ya, 2 lagi watak yang baik. Jadi kita imbang-imbang sebenarnya mah. Ya. Nanti akan sebutkan satu-satu apa itu watak yang buruk dulu. Anda boleh catat atau Anda cukup ingat saja. Ya nggak masalah, karena memang dia ada di dalam diri kita, mudah diingat. Nggak dicatat pun ada di diri kita, ya. Tapi nanti Bante akan kasih tahu apa itu watak buruk, ya. Udah catat? Di dalam diri tiap-tiap manusia ada 6 macam watak yang bersemayam. 1, kita punya watak binatang. Punya nggak? Tulis aja dulu deh. 1, kita punya watak binatang. 1. 2, kita punya watak makhluk neraka. Watak neraka. Nanti Bante akan jelaskan apa sih Bante ciri-cirinya. Nanti Bante akan jelaskan. 2, kita punya watak neraka. Kita yang ketiga punya watak setan. Ya. Setan ini sama asura disamakan sih sebenarnya mah. Ada di alam-alam kehidupan, ya. Ya, setan aja dulu deh. Jadi 1,
Kita punya watak binatang, dua punya watak neraka, kita punya watak setan. Itulah tiga watak buruk. Ya. Dan kita kadang-kadang setiap hari hidup dengan watak seperti itu. Ya. Yang keempat, kita punya watak manusia. Manusia ini digambarkan sebagai makhluk yang sangat labil. Sangat labil. Emosinya nggak jelas ya. Sangat labil, mudah berubah. Lebih parah dari cuaca sih. Cuaca bisa diramalkan, watak manusia susah diramalkan ya. Ya. Kita punya watak manusia, manusia digambarkan sebagai makhluk yang sangat labil, ya emosionalnya sangat labil, sangat mudah berubah. Terus yang kelima, kita punya watak dewa. Yang keenam, kita punya watak Brahma. Inilah yang kita tidak ketahui. Ya. Dan kita kadang-kadang melewatkan watak kita yang indah ini sampai mati pun kita tidak pernah gunakan. Padahal ada di dalam diri kita, tapi kita nggak pernah buka filenya. Kita lewatkan hari-hari kita cuma untuk buka file kita yang jelek. Yang file kita yang buruk nggak pernah diakses, nggak pernah dibuka, dan tidak pernah dimanfaatkan. Itulah sayangnya. Nanti kalau Anda sudah mendengar ini, mudah-mudahan Anda mau buka file Anda yang bagus itu. Sekarang kita mulai dari watak kita yang jelek dulu. Kita punya watak setan. Watak makhluk peta. Anda tahu nggak ciri-ciri manusia peta? Ciri-ciri manusia peta. Ciri-ciri manusia setan. Itu dia ya. Loba mula cita itulah ciri manusia setan. Serakah. Tidak ada puasnya. Batinnya selalu haus. Ya. Dia tidak pernah merasa cukup. Walaupun dia punya banyak, tapi dia selalu merasa kurang. Ya. Setan digambarkan sebagai makhluk yang selalu haus dan lapar. Ini nomor satu. Kita punya watak itu. Jadi kalau Anda dalam hidup ini Anda tidak pernah bersyukur, Anda terus saja mengeluh kurang ya. Padahal Anda sudah punya banyak, berarti Anda punya watak setan. Badannya orang tapi dalamnya setan. Entah kalau mati jadi setan pasti. Karena karma kebiasaan. Karma kebiasaannya sudah dibentuk dari sekarang. Itu watak setan. Yang kedua, kita punya watak binatang. Mudah-mudahan nggak sering dimunculkan. Ya, apa itu Bante ciri-ciri binatang? Binatang itu kalau di surah-surah digambarkan sebagai makhluk yang tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Ya, intinya dia tidak punya sila, tidak punya moralitas, kasar. Ya. Yang dia gunakan dalam hidup ini bukan hukum negara, tapi hukum rimba. Segala macam cara dihalalkan, yang penting menang, yang penting senang, gitu aja urusannya gitu. Ya, kita punya watak binatang. Binatang itu akhiri tidak tahu mau. Binatang itu moha. Dia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, dia nggak tahu. Nggak main kesadaran, namanya pikiran aja. Pikiran pun bukan pikiran yang baik. Ya, condong kepada nafsu. Keinginan terus, carinya kesenangan. Moha, binatang itu moha. Moha itu nanti temannya ada ahirika, tidak tahu malu. Terus moha juga ada temannya, anutapa, tidak takut. Tidak takut akibatnya apa. Jadi kalau Anda, maaf ya teman-teman sekalian, Anda tidak tahu malu, Anda tidak takut dengan apa yang Anda lakukan, akibatnya apa? Itu Anda hidup dengan watak binatang. Ya, karena kebiasaan itu, ya mungkin dibawa dari kehidupan lampau, karena kita dulu pernah jadi binatang. Kita pernah jadi setan, kita pernah jadi apa saja. Kalau alam-alam kehidupan di sini ada benarnya, kita pernah lahir di 26 alam kehidupan. Walaupun alam kehidupan ada 31, tapi yang 5 kita belum pernah sampai di situ. Apa itu yang 5? Yang 5 itu alam sudawasa. Itu alam para anagami, kita belum sampai ke situ. Kita sudah pernah lahir di alam neraka berulang-ulang, itu sering sekali. Dan watak itu masih ada di sini. Dan dia bisa muncul kalau kita dalam kondisi terjepit. Ya, jangan dibilang lu orang yang lembut nggak bisa membunuh. Bisa. Kalau kepepet bisa aja. Iya, bisa. Ya, kita punya watak neraka, kita punya watak binatang, kita punya watak setan. Apa itu watak neraka? Orangnya kasar sekali. Orangnya kasar sekali, Ci. Kasar, Ci, orangnya. Iya.
Jahat, dia otaknya itu penuh dengan rencana-rencana busuk, penuh dengan rencana-rencana jahat. Dia selalu senang kalau ada orang lain celaka, mencelakakan orang lain. Dia senang pertentangan, dia senang perselisihan. Ya, dia senang kelahi, dia senang konflik lah pokoknya. Dia senang konflik lah, itu makhluk neraka gitu. Intinya yang disebut masuk neraka itu makhluk neraka, dia senang ketika melihat ada pihak lain yang menderita. Ya, ada kesenangan, ada kepuasan ketika melihat penderitaan orang lain gitu. Kenapa? Karena di neraka dia setiap hari melihatnya penderitaan terus. Makanan dia itu. Nah, akhirnya ketika dia lahir jadi manusia dari alam rendah itu, watak itu ke bawah. Ya mudah-mudahan sih ya di dalam masalah ini nggak ada yang begitu ya. Ya, kalau ada yang begitu, oh bahaya lu sekali ya. Ya. Jadi yang disebut watak neraka itu dari orangnya jahat sekali, kasar sekali. Terus ininya penuh dengan intrik, penuh dengan rencana jahat. Ya, setiap yang dia pikirkan itu berusaha bagaimana bikin orang celaka, bagaimana menjatuhkan orang lain, ya, bagaimana memojokkan orang lain, bagaimana menyingkirkan orang lain. Pokoknya penuh intrik, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan sifat-sifat egois, mementingkan diri sendiri. Batinnya tidak pernah bisa tenang. Nah itu orang masuk alam neraka. Batinnya Bante bilang kemarin mendidih. Batinnya bisa terbakar oleh kebencian. Nah itu dia. Ya, kita bisa jadi masuk makhluk alam neraka. Nah itu watak kita yang ketiga. Watak kita yang keempat, kita manusia. Ya jelas kita sekarang manusia. Anda pasti tahu sendiri seperti apa emosi Anda di keseharian. Anda pasti tahu sendiri. Pasti berubah terus. Tergantung situasi. Betul ya? Tergantung bagaimana orang memperlakukan kita, bisa juga begitu. Yang pasti kondisi luar itu bisa sangat mempengaruhi nanti siapa yang di dalam. Manusia memang punya watak tidak jelas, ya selalu berubah. Yang kelima, kita punya watak dewa. Kita punya watak dewa. Apa itu watak dewa? Dewa itu digambarkan sebagai makhluk yang hidupnya selalu berkecukupan dan dia selalu bahagia. Ya, dewa itu katanya kalau dia mau apa aja dapat Bante ya. Iya, Anda mau jadi dewa nggak? Mau? Saya mau ajarin sekarang. Nggak harus nunggu mati jadi dewa itu. Ya, kalau dewa digambarkan sebagai makhluk, dia mau apa aja dia dapat. Apa yang dia mau itu bisa diciptakan oleh pikirannya. Ya, dia bahagia terus. Dan untuk jadi dewa gampang. Kalau Anda ingin semua keinginan Anda bisa Anda terpenuhi, syaratnya cuma satu. Jangan banyak keinginan. Iya, simpelnya begitu. Kalau banyak keinginan ya gimana? Susah ya. Jadi kalau Anda ingin bisa punya watak dewa, Anda ingin yang apa Anda bisa inginkan bisa tercapai lebih dari yang Anda harapkan, jangan banyak keinginan. Saya di sini jadi dewa Bante. Tapi nggak tahu saya minta pulang ke Bogor. Iya, di mana-mana saya jadi dewa. Ya, di sini saya nggak mikir mau makan apa, nggak mikir. Kalau pindah patah banyak sekali. Ya, di luar ekspektasi saya. Dan saya nggak pernah berharap lebih ya, tapi saya bisa dapat lebih. Ya, dan saya nggak pernah minta apa, nggak pernah saya habis chanting meditasi. Oh Buddha, besok saya kasih makanan enak. Oh enggak. Iya. Ya, iya. Saya dikasih makan kamsia, nggak dikasih makan saya pulang Tangerang. Iya. Nggak ada masalah buat saya, masalah makan, masalah tempat tidur, masalah apa. Ya, buat saya cukup-cukup aja. Dan saya merasa hidup saya lebih dari cukup. Yang saya bilang tadi, saya berkecukupan. Bukan maaf ya, bukan cuma berkecukupan, saya berlebihan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena saya berusaha untuk tidak terlalu banyak keinginan ya. Makan sekali kamsia saya. 2 kali kamsia lagi. Sekali aja udah kamsia, ya enggak makan juga enggak masalah. Saya biasa puasa gitu kan. Ya, dan hal-hal lain saya enggak penting. Ya. Kalau saya butuhkan saya ngomong ke Bante Canda. Saya enggak butuhkan saya enggak main juga, ngapain pusing-pusing ya. Kayak kemarin tempat ayah saya nggak punya anduk, saya nggak ngomong, saya nggak punya sabun, saya nggak ngomong, nggak masalah. Tempat kuti saya nggak ada air minumnya nggak masalah. Ada keran saya pikir ya, bisa minum air keran sama juga. Yang penting nggak sakit perut nggak masalah. Ya sepanjang itu bisa memudahkan hidup saya, ngapain pusing-pusing. Ya,
Jadi dewa bisa mendapatkan apa yang dia mau, yang penting dia tidak banyak keinginan. Satu. Dua, dewa itu digambarkan sebagai makhluk yang selalu bahagia. Jadi kalau Anda bisa membuat diri Anda bahagia setiap hari, Anda adalah manusia setengah dewa. Ya, kalau Anda ingin jadi dewa, di samping Anda membahagiakan diri Anda sendiri, Anda juga harus membahagiakan orang lain. Ya, bahagiakan sebanyak mungkin orang yang Anda temukan. Ya. Tanpa pamrih ya tentunya ya. Enggak ada niat apa-apa di balik persahabatan Anda dengan orang lain, enggak ada maksud apa-apa di balik perbuatan Anda terhadap orang lain. Murni cuma ingin bikin dia bahagia. Selesai sudah. Anda akan jadi dewasa sesungguhnya nanti kalau Anda mati. Ya. Ibaratnya kalau kita ingin bahagia hidup, Anda harus bahagia dulu dari dalam. Kemudian Anda bahagiakan sebanyak mungkin orang yang Anda temukan. Ya, dengan cara seperti itu, kita sedang menciptakan surga di bumi dan kita akan mungkin dapat surga di kehidupan kita yang akan datang. Nah, itu manusia dewa. Orang yang selalu bahagia. Batinnya enggak ribet, enggak banyak konflik. Yang Bante bilang tadi, isinya bukan dosa mula cita. Ya, isinya meta, karuna, mudita, upeka. Kita Bante jelaskan di Mahakusala nanti. Nanti ya, kita bicara watak dulu, watak manusia dulu. Ya. Yang keenam adalah watak Brahma. Dan ini yang sering kali kita lewatkan. Ya, watak Brahma itu kualitasnya lebih tinggi dari dewa. Kalau dewa, dia cuma masuk ke dalam kama wacara cita. 54 kama wacara cita. Ya, maksudnya makhluk-makhluk yang hidupnya cuma condong mencari kesenangan. Dewa termasuk di situ. Masih main pikiran. Bukan main kesadaran. Karena untuk jadi dewa Anda nggak perlu meditasi. Anda perlu berbuat baik aja. Pasti jadi dewa. Bisa. Ya, tapi dewa masuk kelompok makhluk rendah. Kalau lihatnya dari alam Brahma maksudnya. Kalau dari bawah ya tinggi. Hah? Kalau dewa ini masuk dalam kelompok kama wacara cita, makhluk-makhluk yang masih menggunakan pikirannya untuk menjalani kehidupan. Yang dia cari cuma senang. Karena dewa juga masih punya iri hati. Dewa juga masih bisa dengki, masih bisa cemburu oleh kelebihan dewa-dewa yang lain, bisa. Dan dewa masih bisa jatuh ke alam yang paling rendah, bisa. Ya, kita punya watak dewa, dan kita punya satu watak yang harus kita kembangkan. Namanya watak Brahma. Dan watak Brahma itu tidak bisa kita keluarkan kalau kita tidak bisa meditasi dengan cara yang benar. Karena tujuan kita meditasi adalah bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan diri, menemukan keseimbangan hidup. UPK, Sahagata, Nyana Sampayuta, itu dia tujuan kita meditasi. Ya, dan Brahma digambarkan sebagai makhluk yang batinnya tenang seimbang. Keluar dari suka dan tidak suka, sudah dia lampaui semua itu. Karena pencaharian hidup dia bukan lagi mengejar suka. Ya. Suka dilepas sama dia. Dan dia larinya mengejar ketenangan hidup. UPK. Ya, makanya kalau di jana cita namanya yang paling tinggi jana 5 itu UPK Sahagata. Bukan suka Sahagata. Ya, UPK, keseimbangan batin, keseimbangan hidup yang dia kejar. Dan kita, kalau kita mau nih di sini kita meditasi dengan cara yang benar, mungkin dalam 1, 2, 3 menit kita bisa merasakan apa sih itu namanya kedamaian hidup. Ya, yang disebut kedamaian hidup, keseimbangan hidup itu saat dimana kita duduk di sini, diam meditasi, batin kita sedang keluar dari suka dan tidak suka. Kita tidak sedang mengejar apa-apa. Kita pun tidak sedang menghindari apa-apa. Kita sedang hidup di sini saat ini sesuai dengan Dhamma, apa adanya, dan kita tidak banyak bereaksi lagi. Ya, kita tidak menuntut apa-apa lagi, kita nggak ngatur, kita nggak intervensi, kita nggak ingin rubah apa-apa, kita cuma mengalir saja gitu. Nanti Anda mungkin bisa akan merasakan, oh begini ya Bante, rasanya damai bahagia. Ya, kita tidak ada apa-apa lagi yang kita kejar, tidak ada apa-apa lagi yang kita hindari. Itu kalau bahasa Bante namanya kita sedang istirahat dalam damai, rest in peace. Ya, istirahat dalam damai, enggak harus nunggu mati. Sekarang bisa. Yang penting Anda mau berhenti, Anda tahu caranya berhenti. Ngerti maksudnya?
Iya. Kalau Anda nggak tahu caranya berhenti, walaupun mau Anda nggak akan bisa. Berhenti apa, Bante? Berhenti mengejar. Nggak cukup mengejar saja. Berhenti menghindar. Ya, Anda cuma diam saja. Diam tapi dengan batin seimbang. Dengan penerimaan penuh. Ya, tidak ada lagi ingin ini, ingin itu. Tidak ada lagi memaksakan kehendak ini harus begini, harus begitu. Nggak bisa begitu. Ya, kalau udah bisa seperti itu, berarti Anda sudah mengerti apa tujuan kita belajar meditasi. Ini 6 watak. Catat ya, 6 watak itu penting Anda ketahui. Ya, 1 watak binatang, 2 watak setan, 3 watak neraka, 4 watak manusia, 5 watak dewa, 6 watak Brahma. Dan semua watak itu ada tersimpan di batin kita. Semua ada tersimpan di batin kita yang namanya sanya. Sanya apa? Sanya adalah pencerapan, memori. Dia kesimpan. Semua pengalaman itu masih ada di sini. Kenapa saya bilang semua pengalaman itu masih ada di sini? Buddha sudah buktikan itu. Ya, Buddha kalau dia mau, dia bisa mundur 1 kehidupan, 2 kehidupan, 3 kehidupan. Enggak ada celah. Enggak ada celah. Semua pengalaman dari berkalpa-kalpa yang lalu dia bisa lacak. Rapi sekali. Seperti buku yang dijilid nggak pernah kehilangan halamannya. Ya. Dan sanya kita menyimpan semua itu. Iya. Sanya kita adalah gudang data yang luar biasa. Cuma masalahnya mungkin komputer yang kita pakai udah ketinggalan zaman. Ya, lemot. Ya, mesti ganti lah kayaknya. Ya, bagaimana nanti agar kita bisa mengakses kehidupan kita yang masa lalu ya? Buddha sudah kasih jalannya. Tapi Buddha bilang yang itu nggak penting. Yang penting sekarang dan ke depan harus bagaimana. Ya masa lalu memang sudah jadi masa lalu, bisa jadi pelajaran. Tapi yang penting belajar sekarang, gurunya masih ada. Ya, itu 6 watak yang kita miliki sebagai manusia. Sekarang kita mau bicara watak kita yang buruk. Tadi saya sudah bicara watak kita yang jelek itu. Makhluk neraka, setan, binatang. Ya. Nah, dewa ada di sini. Ya, Mahawipaka bisa juga, Brahma ada di sini bisa juga. Ya, bisa di sini juga bisa. Ya, sebagaimanapun sebagai manusia pun kita bisa jadi dewa. Bisa jadi dewa. Ya. Ini maha kusala. Maha kusala cita ini adalah sebab. Hasilnya mahawipaka. Bisa juga ahetuka kusala wipaka cita. Ya, kenapa kok ada 2 Bante sebabnya? Ya, itu nggak tahu juga. Guru bikinnya udah begitu. Ya. Tapi kesimpulan saya begini. Ini walaupun aku salah wipaka, tapi dia dikelompokkan kepada yang buruk. Aku salah dikelompokkannya. Ini mahawipaka, dia masuk kelompok yang baik. Ya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kenapa aku salah dimasukkan kelompok yang buruk? Ya. Bukan kenapa dia nggak masuk kelompok yang baik. Ini masih jadi bahan pertanyaan karena buku-buku pun belum kasih jawaban yang tegas pasti. Tapi yang penting kita nggak usah cari jawaban ke situ lah. Kita cari realita kita kehidupan nyata dalam keseharian. Maha kusala ada 3. Maha kusala ada 3. Anda pasti sering dengar maha kusala itu ada 3. Apa itu? Maha kusala ada 3. Apa? Aloba, ya, adosa, amoha. Itu pasif. Sama seperti Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri. Itu pasif. Ada maha kusala yang bukan pasif kok. Kalau aloba kan kita tidak serakah. Adosa kita tidak membenci. Amoha ya kita juga nggak bodoh. Apa yang lebih dari situ? Kita tidak serakah, kita berbagi. Kita berdana kok. Memberi. Ya, itu dari kebalikan lawan dari aloba. Bukan lawan, lawan dari loba, tapi langkah maju dari aloba. Sama seperti kita tidak membunuh, tapi kita pangsen, kita menyelamatkan gitu. Ya. Jadi maha kusala ada 3, aloba, adosa, amoha. Aloba ini maksudnya kita tidak serakah,
Sudah tidak serakah, kita murah hati. Mudah sekali berbagi dengan orang lain gitu. Maksudnya masuk kok. Iya, kalau nggak ada meta pasti kita nggak mau berbagi kok. Kalau nggak ada karuna pasti nggak akan mau berbagi. Kalau nggak ada mudita pasti nggak mau berbagi juga. Ya, masuk di situ kok. Itu dia masuk ke sobana cita. Masuk ke sobana cita maksudnya dia adalah pikiran atau bentuk-bentuk batin yang indah. Dia bersekutu kok. Bersekutu di situ jadi satu. Ya, maha kusala dulu, perbuatan dulu kok. Nanti hasilnya beda. Ya, nanti hasilnya beda. Nanti kualitas meta, kualitas karuna, mudita nanti akan membedakan hasil kok. Karena enggak semua perbuatan baik nanti ada meta. Ada perbuatan baik dengan dosa mula cita ada kok. Ada orang berbuat baik sambil sombong-sombong ada kok ya. Ada orang berbuat baik tapi dia meremehkan si penerima ada ya kok ya. Ada orang berbuat baik tapi sambil marah-marah ada ya. Ada ya kok. Nanti Bapak akan jelasin kok. Enggak semua perbuatan baik hasilnya baik. Tergantung kualitas batin Anda waktu melakukan itu. Jangan pikir Anda setiap hari berbuat baik nanti Anda akan lahir ke surga. Oh enggak tentu. Enggak tentu. Karena ada perbuatan baik yang cacat kok. Kayak kita nanam pohon. Ya, ada pohon yang bibitnya cacat dari awal ada kok. Nanti Bapak akan jelaskan pelan-pelan yang itu. Yang penting maha kusala ada 3. 1 aloba. Ya, tidak serakah, sudah tidak serakah, dia murah hati. Murah hati, orangnya gampang berbagi. Walaupun maaf ya, dia punya cuma sedikit, kecil aja buat dia berbagi seperti itu. Ya, 1 aloba, 2 adosa. Adosa itu tidak membenci. Nah, tidak membenci lawan ini kok. Meta, karuna, mudita, itu dia. Adosa. Amoha itu panjang. Ya, amoha itu panjang. Panjang itu cuma bisa didapat dari meditasi. Walaupun betul di suta-suta, di buku-buku benar panjang bisa dicapai dengan 3 cara. Asuta maya panya, cinta maya panya, bhawana maya panya. Tapi yang panjang sesungguhnya panjang yang didapat dari meditasi. Pengalaman sendiri, bukan pengalaman orang lain. Ya. Jadi maha kusala ada 3. Aloba, adosa, amoha. Atau kalau Anda mau tambahkan langkah majunya 1 murah hati. Ya. Yang kedua adosa, tidak membenci. Meta, karuna, mudita. Yang ketiga adalah meditasi. Sila samadhi, dana sila samadhi, sorry. Kalau di Myanmar dana sila samadhi. Ya, banyak nanti hasil dari samadhi. Nah itu yang disebut maha kusala. Tapi maha kusala pun ya enggak selalu baik. Karena manusia, Bante bilang, hati dan ucapan tidak sama. Ya, hati dan perbuatan dan ucapan kadang-kadang bisa bertolak belakang. Mulut bisa manis, ya, tapi hati enggak tahu. Nah itulah manusia kadang-kadang. Nah, makanya Bante bilang di sini setiap kita kerja dhamma yang kita butuhkan cuma 1, ketulusan hati. Ya, karena ketulusan hati sudah mewakili semuanya. Ya, nah ini maha kusala seperti itu. Dana bisa menjadi maha kusala, bisa menjadi dana yang superior, bisa menjadi dana yang inferior, bisa. Maksudnya apa? Bisa menjadi dana yang sangat tinggi, bisa menjadi dana yang rendah. Tinggi rendahnya nanti akan mempengaruhi karma yang akan kita terima. Ya, bisa seperti gitu. Nah, semuanya dimulai dari kualitas batin kita waktu kita melakukan itu. Ya, dana seperti itu. Makanya Bante bilang kita harus jadi orang baik dulu. Kemarin Bante ada di tempat ayah. Ya biasalah kita bikuni patimokkha Bante. Kalau dalam winaya kan setelah patimokkha Bante kan diundang nih. Mereka minta nasihat Bante. Ya, saya nggak biasa nasihatin bikuni, bingung Bante. Ya Bante tolonglah kasih kami nasihat para bikuni. Saya ngomong cuma 1, jadi orang baik aja ayah. Udah Bante, udah selesai. Ya, karena jadi orang baik itu penting Bapak sekalian. Ya, jadi orang baik itu penting. Kalau Anda baik, semuanya akan baik. Ya, dan baik itu memang harus dimulai dari hati, dari respect Anda sama orang lain. Ya, sikap menghargai, sikap menghormati orang lain. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, ketulusan hati nomor 1 kalau buat saya.
dalam hal apapun. Semua adalah ketulusan hati. Ya, jadi maha kusala nanti kita bagi tiga, namanya dana, yang kedua sila, yang ketiga samadhi. Ya, nanti dana akan kita bagi. Dana ada yang dana inferior, dana yang cacat. Hasilnya nanti ketika dia berbuah, Anda tidak bisa menikmati. Ya, walaupun Anda ada kama itu berbuah banyak di tangan Anda bukannya menikmati, Anda menderita. Ya, kenapa bisa begitu, Bante? Anda pernah lihat nggak? Atau Anda pernah dengar ada orang kaya tapi tidak bahagia, ada nggak? Ada orang kaya tapi nggak enak makan, ada nggak? Lucu ya. Orang kaya nggak enak makan, bingung, Bante. Ya, salah makanannya apa salah mulutnya? Nggak tahu. Salah ininya. Salah ininya. Ada orang kaya nggak bisa tidur, bingung kan, Be? Iya, abang beca aja tidurnya gampang. Iya. Kenapa ada orang kaya dia nggak enak makan, dia nggak enak tidur, batinnya selalu menderita. Kalau tidur dia harus butuh obat tidur. Ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin ketika hidup dia sering berbuat baik, Tapi ketika dia berbuat baik, dia tidak melakukannya dengan gembira. Dia tidak melakukannya dengan bahagia, dia tidak menikmati perbuatan itu. Dan yang paling mungkin ketika dia berbuat baik kepada orang lain, pihak yang dia bantu itu sama sekali tidak menikmati pemberian dia. Kenapa? Karena dia memberi sambil menghina. Karena dia memberi sambil merendahkan, bisa juga. Dia memberi sambil marah, bisa juga. Jadi yang diberi itu menderita ketika menerima. Ya, yang memberi juga terpaksa. Nah, ketika pemberian itu dia tanam, pasti akan berbuah, pasti, ya. Tapi hasilnya tidak akan bisa memuaskan. Itulah kenapa ada kasus di lapangan banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Anda mungkin pernah sering-sering dengar ya, artis Korea itu yang lagi di puncak karirnya mati bunuh diri, ada ya? Iya, berarti dapat bocoran. Iya. Banyak orang-orang artis di Amerika sana di puncak karir mereka mati bunuh diri, ada seperti gitu ya. Orang-orang kaya tapi tidak bahagia, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur pulas. Ada seperti gitu. Itu dana yang cacat. Ya, dana cacat. Ya, kalau Anda ingin berdana, ya Anda harus jadi orang tulus. Ya. Ya, sebenarnya sih banyak kalau kita menceritakan ya, yang disebut dana yang baik seperti apa, dari barang yang kita dapat. Ya, terus dari objek dan kita berikan nanti seperti apa, nanti itu nantilah. Ini kita ambil yang umum dulu, dana yang cacat seperti apa. Jadi ketika kita berbagi kepada orang lain, kita melakukannya dengan tidak bahagia, malah kadang-kadang kita sambil marah, bisa juga. Kita merendahkan si penerima, kita waktu memberikan seolah-olah kita terpaksa gitu. Ya, kita mungkin mengungkit-ungkit, kita menjelek-jelekan si penerima, bisa begitu. Jadi tidak semua dana nanti akan memberikan hasil yang menyenangkan. Ya, itu dana cacat. Ya. Yang kedua, dana bisa menjadi sangat superior. Ya, Anda pernah dengar kata mahadana? Mahadana pernah dengar? Apa pengertian Anda tentang mahadana? Apa pengertian Anda tentang mahadana? Saya pernah tinggal di Thailand, lama saya tinggal di Thailand. Hampir setiap bulan ada mahadana. Biku bisa 100, 200, umat bisa ribuan orang. Yang dipersembahkan nggak kira-kira. Begitu banyak. Apakah itu mahadana? Dari sisi kuantitas, iya. Kuantitas. Tapi kalau menurut Anda yang disebut mahadana itu ukurannya kuantitas apa kualitas? Kualitas apa? Batin. Bukan materi yang Anda berikan, tapi batin Anda yang memberikan itu bagaimana gitu. Itulah mahadana yang sesungguhnya. Ya, karena selama ini kita selalu bilang mahadana, kenyang saya di Thailand, mahadana. Ya, jangankan di Thailand, di tempat saya tinggal, setiap Sabtu Minggu mahadana. Ya, orang datang ratusan, bawa makanan enak, nggak tahu nggak macam-macam. Iya, bukan cuma makanan yang dibawa, yang saya nggak butuhin dibawa. Ya, apa aja. Itu kalau saya bikin gudang, ini kayaknya nggak muat nih Bante. Ya, setiap Sabtu Minggu ya orang datang banyak, persembahan banyak, biku datang banyak. Apa itu mahadana?
itu betul mahadana, tapi dari sisi kuantitas. Yang disebut mahadana di sini bukan kuantitas yang jadi ukuran, tapi kualitas. Walaupun yang Anda kasih cuma sedikit, atau mungkin yang Anda kasih ke orang itu cuma itulah yang Anda punya, tapi kalau Anda berikan barang itu dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, dengan tujuan Anda ingin membahagiakan orang yang Anda beri, itulah pelepasan, itulah mahadana. Ya, jadi yang disebut mahadana itu saya tidak bicara kuantitas. Saya bicaranya kualitas. Kualitas apa? Bante bilang tadi, kualitas batin kita. Ya, dana kita murni memang untuk pelepasan, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita lebih condong ingin membahagiakan orang yang lebih butuh dari kita. Kalau Anda bisa seperti itu, Anda punya cuma itu. Ya, dan itu memang Anda sangat butuhkan. Tapi ketika melihat orang lain lebih susah dari Anda bisa lepaskan itu dengan penuh ikhlas. Itu namanya mahadana. Ya, kalau Anda pernah baca buku Dalai Lama, mamanya itu sering mahadana. Mamanya Dalai Lama. Anda baca deh biografinya Dalai Lama. Dia cerita tentang mamanya. Itu mamahnya tuh kalau dulu ada orang, maaf ya, dulu kan di Cina kan ada wabah kelaparan panjang tuh, ya. Ketika orang-orang Cina kelaparan, mereka cari makan sampai kemana? Sampai ke Tibet. Itu kalau lewat di depan mamahnya Dalai Lama, itu semua isi di rumah dikeluarin sama dia. Makanan semua dikeluarin. Ya, nggak tahu dia mikir besok bagaimana. Yang penting semua orang kasih makan. Dan dia nggak ada pamrih, karena dia memberi dengan penuh cinta. Dasarnya karuna. Dasarnya kasih sayang. Batinnya mudah tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain, dan buat dia begitu mudah memberi. Ya, akhirnya dia punya anak, bukan orang biasa. Bukan cuma Dalai Lama yang menjadi pemuka agama, anaknya yang lain juga sama. Kakaknya Dalai Lama juga sama. Dia reinkarnasi apalah, Rinpoche apa saya nggak tahu lah. Itulah ya, dana menjadi bisa inferior, dana cacat. Yang hasilnya tidak nikmat walaupun banyak. Dana bisa menjadi sangat superior walaupun yang kita berikan sedikit. Ya, yang disebut mahadana, tolong artikan seperti itu ya. Bukan kuantitas tapi kualitas batin kita. Ada cerita ya, zaman Buddha dulu sampai sekarang masih diikuti oleh kita umat Buddha Indonesia terutama. Ya, tapi makin sekarang pengertian makin kabur. Ya, dulu pernah Anda mungkin baca suta atau dengar cerita dari Romo Pandita, biku. Katanya dulu Bante begini ya, kalau orang dana sama arahat 7 hari berbuah ya. Bener Bante ya? Bener nggak? Bener nggak? Kalau orang dana sama arahat 7 hari berbuah, bener? Masalahnya, emang situ tahu siapa arahat? Ya, apa tanya dulu, Bante arahat bukan? Oh, nggak tahu, nggak ngerti kita. Dulu ada cerita ya Bante ya, kalau saya nggak pernah salah jawab, nggak salah baca, mungkin Bante juga pernah baca. Ada cerita dulu zaman Buddha ya, ada satu petani miskin, dia mungkin petani penggarap lah zaman sekarang mah, kuli lah istilahnya. Kerjanya cuma menggali tanah untuk bercocok tanam, ya dia sedang gali-gali tanah. Tapi satu hari dia bisa ada lihat biku liwat. Ya mungkin dia orangnya sudah terbiasa memberi. Ya mungkin namanya kuli kerja di sawah, dia mungkin bawa bekal kali ya. Anda bayangkanlah Bapak sekalian, kuli bawa bekal seperti apa sih? Ya pasti nggak ada Pizza Hut di situ. Ya nggak ada fried chicken lah pasti. Pasti nasi sangat sederhana, mungkin cuma nasi aja. Yang jeleknya lagi itulah. Karena kan dia orang miskin. Tapi hatinya tidak miskin. Ya, ketika kuli itu, pekerja itu dia sedang menggali tanah, dia lihat biku ada yang lewat pindah patah, dia nggak udah mikir perutnya dia lagi. Yang dia pikir bukan ngisi perut, isi patah bantenya gimana. Akhirnya tinggalkan paculnya, dia berdanalah kepada biku yang lewat itu. Masalahnya, indahnya, biku yang dia danakan itu ternyata bukan orang biasa. Ya, itu arahatnya. Ya, bukan hasil memilih. Itu tindakan spontan. Dia nggak nanya, Bante arahat bukan? Oh, kalau nggak bukan arahat saya nggak mau. Nggak gitu. Dia cuma samperin, dia kasih. Ya, di sini ada 2 faktor yang sama-sama sempurna. 1, si penerimanya kondisi batinnya murni.
Kedua, si pemberinya kondisi batinnya murni, akhirnya kemudian dengan kemurnian menghasilkan sesuatu yang lebih murni lagi. Ya, ketika petani itu bekerja lagi, dia mencangkul tanah. Setiap tanah yang dia cangkul jadi emas. Ya, setiap tanah dia cangkul jadi emas. Itulah yang disebut orang berdana maha dana. Ya, sedikit yang dia kasih, hasilnya lebih dari yang dia kasih. Tapi sekarang diikutin sama orang-orang Indonesia. Kadang-kadang saya dulu pernah tinggal di Thailand, dia pernah sih tinggal bareng sama Lunta Mahabua. Ya, saya sering lihat orang Indonesia sama biku Indonesia, kayaknya seorang Medan deh. Ya, karena putih-putih orangnya, cantik-cantik, bersih-bersih ya. Dia dana ke Lunta Mahabua itu, duitnya banyak sekali. Pakai nama. Ada bikin yang bunga-bungaan. Lunta nggak butuh uang, ya Lunta nggak butuh uang, tapi orang Indonesia banyak dana uang ke Lunta. Mungkin dia pikir 7 hari bisa berbuah lebih banyak kayaknya deh. Ya, saya kadang-kadang suka pikir sendiri, kenapa kok dana jauh-jauh sampai ke Lunta yang nggak butuh? Apa emang di Indonesia udah cukup bener banget gitu kan? Di Indonesia masih banyak wihara yang nggak bagus, ya di kampung-kampung. Banyak orang dana ke situ, akhirnya mereka nggak sadar dana itu cacat. Kenapa saya bilang dana itu cacat? Karena dari awal dana mereka sudah memilih. Betul nggak? Terus di balik pilihan itu pasti ada pamrih. Kenapa nggak dana ke biku yang wasanya 1? Ya, kenapa dana kepada biku yang wasanya tinggi? Pasti ada pilihan. Dan di situ pasti ada harapan yang dijanjikan. Nanti 7 hari pasti berbuah. Iya. Dengan dana seperti itu, dengan pola pikir seperti itu bukan dana, itu pamrih. Ya, itu bukan memberi, tapi berharap lagi lebih banyak. Itu bukan dana, itu judi, orang Bante bilang. Enggak bedanya seperti orang masang buntut, masang 1000 pengen dapat 1 juta. Ya, jadi kita berdana mengharap lebih dari apa yang kita beri, itu bukan dana. Itu pamrih, dana Anda cacat. Ya, perhatikan ketika Anda berdana, ini sangat penting. Karena saya lihat orang Medan sangat suka berdana, Bante ya. Meditasi kurang ya? Ya, nggak apa-apa Bante, pelan-pelan Bante, dikit-dikit. Ya, saya yakin kalau ada Bante Canda, nanti Bante yang lain sini sering meditasi, pasti mereka ikut. Ya, nah, itu dia Bapak Ibu sekalian yang disebut dana. Kita bicara dana yang singkat-singkat dulu ya, inferior superior dulu ya, yang bagus, yang jelek. Dana seperti gitu. Terus apa saja barang yang kita bisa danakan? Ya, apa saja, nggak harus milih apa, ya. Dan dana pun sebenarnya nggak harus barang, dana nggak harus uang, dana nggak harus makanan, ya. Anda bisa bersikap ramah sama orang lain juga itu udah lebih dari dana, ya. Anda harus baik-baik sama orang, Anda bisa baik sama orang itu udah dana juga. Karena namanya dana itu banyak sekali macamnya, nggak harus uang. Anda perlakuan orang lain dengan sopan, dengan ramah, ya dengan baik, ya itu juga udah lebih dari dana kalau buat Bante, ya. Itu dana seperti gitu. Dana macam sekali. Nanti kalau Anda ingin paham macam-macam dana, kayaknya di perpustakaan Bante Canda ada The Walking of Karma. Bukunya segini. Iya. Dulu saya ke Medan, saya pikir orang Medan suka baca. Nggak tahu nggak suka baca. Saya pulang dikasih ke saya semua. Dia cuma senang nerima dari acara dikasih buku segini, tapi nggak mau baca. Di situ sebenarnya ada kelompok karma, rapi sekali Pak Oksaidau bikinnya. Ya, The Walking of Karma. Nanti ada kelompokan dana. Ya, kalau Anda ingin buku baru yang lain, ada buku namanya Abhidhamma Sanggaha, ada gitu. Di situ jelaskan kelompok-kelompok dana seperti apa, waktunya, sasarannya, ya, sifat batin kita seperti apa, dapatnya seperti apa, loh, indah sekali. Tapi saya di sini nggak mau ngomong lah, capek. Ya, Maha Kusala sampai seperti itu dana. Sekarang Bante bicara sampai jam berapa ya? Jam 5. Oke, masih ada 1 jam lagi. Entah kalau bisa Bante potong kita meditasi ya. Ya, 15 menit boleh ya? 15 menit ya, oke. Nanti Bante kasih tahu ya. Entah kalau udah jam 5 kurang 20 kasih tahu. Karena Bante capek ngomong mulu juga.
Sekarang kita masih berkutat dalam dana. Dana bisa kita lakukan kepada siapa? Hmm? Dana kita bisa lakukan kepada siapa? Apa ke Bantai aja? Kalau pagi pindah peta. Ada empat lahan, ada 4 ladang yang kita bisa jadikan sebagai ladang untuk menanam kebajikan. Ada 4 lahan, ya. Subur nggak suburnya nanti tergantung batin Anda dulu. Jangan tergantung mereka dulu, batin Anda dulu. Ada 4 ladang yang bisa kita tanami kebajikan. Satu, manusia. Kita bisa berdana kepada manusia, sesama manusia. Ya, kita bisa berdana kepada sesama manusia. Ya, kalau bisa mah Anda berdana kepada orang yang membutuhkan, manusia yang membutuhkan, bukan manusia yang sedang punya kelebihan berlebihan, ya. Manusia yang membutuhkan. Satu, kita bisa berdana kepada manusia. Dua, kita bisa berdana kepada makhluk peta. Kepada makhluk peta. Ketiga, kita bisa berdana kepada binatang. Yang keempat, kita bisa berdana kepada para dewa. Itu bisa jadi lahan kita untuk berdana, ya. Jadi berdana kepada manusia, kepada siapa saja, ya kepada Bante juga bisa, ya kalau ada bantenya. Kalau nggak Bante ya ke siapa aja, ya. Banyak lahan subur di luar sana yang kita bisa tanami selain Beku Sangga. Memang betul kalau Arya Sangga katanya lahan yang subur, betul ya, Sangga lahan subur. Tapi masih ada lahan subur lain selain Sangga. Dia nggak jauh dari rumah kita, dia ada di dalam rumah kita. Dia siapa? Dia orang tua kita, mama papa kita. Dia adalah leluhur kita. Mungkin kakek nenek kita juga mungkin, ya. Orang-orang yang baik sama kita. Itu lahan subur. Tapi kalau boleh bilang mama papa itu lahan subur di luar Sangga. Ya, Buddha, Dhamma, Sangga, Bante ya. Setelah itu mama papa ya. Setelah itu mama papa. Arya Punggala juga betul, itu lahan subur. Tapi kan kita nggak bisa selalu ketemu biku kan ya. Kalau mama kan papa setiap hari ya. Anda banyakkan mana dananya? Ke Bante apa ke mama papa? Ya. Ya, dana bisa kepada manusia. Ya, dana memang benar kalau di buku-buku itu ya, dana Sangga adalah lahan yang subur. Makanya kalau Bante Canda tadi pagi ajak Anda ya, dana ke Sangga, bukan kepada pribadi ya, bukan ke Bante Bodhi ya, bukan ke Bante Canda ya, ke Sangga. Ya, satu ke Sangga. Dua, dana ke orang tua manusia. Mama papa itu ladang paling subur. Kalau saya orang Tangerang, ya, saya selalu diajarkan untuk berbakti karena saya besar dalam tradisi Konghucu. Saya sekolah di Konghucu, ya, dan di kampung saya memang kebanyakan orang keturunan. Jadi kita dulu nggak ada agama Buddha, yang ada cuma agama Konghucu, dan kita diajarkan bagaimana kita berbakti. Bukan cuma kepada orang tua, tapi kepada para leluhur. Dan yang saya perhatikan kalau ada anak-anak berbakti sama orang tua, kebanyakannya hidupnya makmur. Ya kalau saya perhatikan, ya kebanyakan seperti gitu. Jadi kita bisa berdana kepada manusia, ya mama, papa, ya biku, atau kepada siapa saja. Anda paling tahu. Ya, kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika Anda berdana, utamakan hati Anda dulu. Jangan pikirlah siapa yang Anda danakan, karena dana bisa dimurnikan oleh si pemberi. Ya, usahakan dari hati Anda dulu. Saya sangat percaya dengan hukum komunitas. Nanti dengan siapa kita bisa bertemu, semua itu bukan kita cari dari diri mereka siapa dulu, kitanya siapa. Ya, kalau kitanya baik, mudah-mudahan kita akan ketemu dengan orang yang baik. Ya, hukum komunitas nanti akan terjadi, hukum alam namanya. Jadi kalau Anda ingin bertemu dengan orang baik, harus mulai dari diri Anda dulu. Ya, itu dana dari yang pertama kepada manusia. Kita bisa dana kepada peta. Ngerti nggak peta? Peta itu makhluk halus, kalau bahasa gampangnya setan. Leluhur kita banyaknya jadi setan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita orang-orang keturunan kan masih punya meja abu. Bante di rumah masih punya meja abu. Ya, sering Bante kalau setiap bulan pulang ke rumah, kasih kesempatan ada Bante dana ke saya ya. Walaupun saya kokonya kan saya biku. Ya, saya selalu pelimpahan jasa buat mama, buat papa, buat engkong, buat emak juga gitu.
Nah, kita bisa dana kepada makhluk peta. Ya, dan saya jadi biku. Setiap saya berbuat kebajikan, saya selalu dedikasikan kebajikan saya kepada leluhur saya. Iya. Jadi kita bisa berdana kepada leluhur-leluhur kita, kepada makhluk-makhluk peta yang kita tidak kenal juga nggak apa-apa. Tadi kita di sini habis makan, ya habis dana kita pelimpahan jasa, itu dana kepada makhluk peta. Ya, di gunung saya tiap hari dana kepada makhluk peta, ya berupa makanan, saya sering dana, makanan nyata, saya taruh di piring, saya taruh di pohon, saya kasih mereka. Iya, ya terus juga berupa niat, pelimpahan jasa, terus juga saya sering dana dupa harum, di mana saya dapat dupa, saya bawa gunung, saya pasang ya. Di tiap-tiap pohon, saya maksudnya apa? Bukan saya muja pohon, enggak. Saya mau berbagi sama makhluk-makhluk yang ada di pohon. Ya, makhluk-makhluk yang suka wangi-wangian, yang makannya wangi-wangian. Nah, itu dia seperti itu. Kita bisa dana kepada makhluk-makhluk halus bisa. Caranya seperti apa? Yaitu Bante bilang dengan pelimpahan jasa bisa, dengan sembahyang di meja abu bisa, bisa juga. Ya, atau dengan langsung memberikan di tempat-tempat terbuka, mungkin di hutan-hutan, ya bisa seperti itu. Dana kepada peta. Berikutnya kita bisa dana kepada para dewa. Ya, bagaimana caranya berdana kepada dewa? Ya, di Medan mungkin masih ada banyak kelenteng. Sama seperti di tempat tinggal saya, kelenteng banyak sekali. Ya, setiap hari banyak orang Tangerang dana ke kelenteng-kelenteng, dana kepada para dewa. Apa yang bisa kita danakan kepada para dewa? Buah-buahan kita bisa danakan. Ya, terus bunga yang harum-harum kita bisa danakan. Atau hiu-hiu wangi kita bisa danakan. Bisa seperti itu. Ya, dan dewa juga suka sekali dengan orang yang silanya baik. Ya, orang yang silanya bagus, dewa suka sekali. Bante Nimala teman saya itu orang luar biasa sekali ya, Bante Nimala. Saya senang sekali dengan Bante Nimala ya. Orangnya halus sekali. Ya, di gunung, di hutan itu makhluk halus suka sama dia. Ya, jangankan makhluk halus ya, orang juga suka sama dia. Makhluk halus suka sama dia. Dia di gunung bukan cuma terima undangan dari manusia, lu sorry ya. Sorry, ini Bante bicara apa adanya ya. Bante Nimala itu di gunung, dia bukan cuma diundang sama manusia. Dia diundang sama makhluk-makhluk halus. Dan makhluk halusnya bukan makhluk-makhluk rendah. Makhluk-makhluk kelas atas. Kenapa bisa begitu? Karena Bante Nimala silahnya baik sekali. Hatinya lembut, hatinya bersih. Dia enggak ada dengki, Bante lihat di muka dia gitu. Nah, di gunung dia diundang. Terakhir dia diundang ke gunung yang paling tinggi, Bante. Tapi nggak bisa, nggak kuat ke sononya, ngajak saya Bante dia. Saya bilang nanti Bante saya anterin. Ya, karena saya tinggal sama mereka, tinggal di gunung-gunung sama Bante Nimala. Kita setiap hari berdana ya. Saya pernah sampai ke tempat yang paling tinggi itu. Bante Nimala kemarin bilang sama saya, Bante saya diundang Bante sama mereka. Bukan cuma saya Bante yang diundang, Cioka juga diundang. Cioka itu umat yang sering dana ke saya. Mungkin Bante pernah ketemu. Orangnya halus sekali, halus sekali, lembut luar biasa. Dan dia juga disenangi oleh makhluk-makhluk halus. Dia diundang juga. Nah itu kalau kita bisa berdana kepada para dewa, dana dengan tulus, dewa bisa undang kita loh, Ci. Makhluk-makhluk gunung yang perkasa itu bisa undang mereka, suruh datang ke tempat mereka. Jadi kita bisa berdana kepada para dewa, dana berupa bunga-bungahan, dana buah-buahan, dana wangi-wangian. Yang lebih harum dari itu adalah sila. Iya, yang lebih harum dari semuanya adalah sila. Kita bisa diundang sampai ke alam dewa, mudah-mudahan ya. Ya, entah kalau besok ntar Bante diundang ke alam dewa, entah Bante ajak Bante. Tapi sampai sejauh ini belum ada undangan. Iya. Nah, itu dana bisa seperti itu. Kita bisa dana kepada para dewa, dan kita juga bisa dana kepada para binatang. Ya, kalau kepada binatang ya terserah Anda. Anda punya binatang apa? Ya, ada binatang liar apa di sekeliling Anda? Ya kasih makanlah. Ya, kasih makanlah. Kucing liar mungkin ada, anjing liar mungkin ada, atau burung-burung atau apa. Ya, nah itu bisa dadakan. Atau Anda function yang Bante bilang tadi, kita sudah tidak mencuri, malah kita berdana, kita tidak membunuh, malah kita menyelamatkan begitu. Abaya dana namanya, menyelamatkan. Nah, itu dana. Ya, dana bisa inferior, bisa superior, dana nanti bisa kemana? Keempat hal itu kita bisa berbagi. Ya, yang nanti akan menentukan dana kita menjadi mahadana atau hina dana nanti bukan dari barangnya, ya, bukan dari kualitas barangnya, tapi dari kualitas batin kita. Itu yang harus Anda perhatikan baik-baik.
Mahadana seperti itu. Ya, dana selesai buat saya. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, lengkap, tapi itulah buat saya cukuplah segitu dana. Ya, setelah dana selesai, nanti kita masuk ke sila, ke moralitas. Aloba, aloba kita sudah, adosa sudah, ya. Ke sila, nanti kita ke sila. Dananya ke sila yang maha kusala tingkat kedua. Apa itu sila? Kita semua tahu. Sila itu moralitas. Ya. Atau kalau kita mau gampangnya, sila itu etika. Sila itu tata krama. Sila itu sopan santun. Ya, attitude katanya. Bagaimana kita bersikap. Nah, itulah sila nanti. Baik atau buruk nanti akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau kita sering melanggar sila, hidup kita pasti akan dihantui oleh ketakutan. Ya. Dan sila ini sangat penting Bapak Ibu sekalian buat nanti kita bisa praktek meditasi dengan benar. Ya, karena dia pondasi besar. Pondasi besar ada di situ. Tapi dana pun sama. Jangan Anda pikir silalah cuma mendukung meditasi. Dana pun sangat mendukung meditasi. Bante bilang tadi, kalau Anda dana dengan melepas, Anda biasa melepas. Nanti ketika Anda meditasi, Anda akan terbiasa dengan kebiasaan melepas. Nah, itu dana. Sila adalah pondasi. Kalau bangunan besar begini, pondasinya nggak kuat, ada gempa pasti rubuh Bante ya. Tapi walaupun ada gempa, karena dia pondasinya kuat, pasti nanti tidak akan rubuh. Ya. Dan sila adalah pelindung. Pelindung siapa? Untuk ke dalam sila adalah pelindung diri kita. Ya. Untuk keluar sila bisa jadi pelindung dunia. Agar sila kita nanti baik, kita harus punya hiri otapa. Apa itu hiri otapa? Malu. Harus ada rasa malu kalau kita melakukan kesalahan. Ya, jangan sampai ditegur orang. Sampai jangan nanti disalahkan orang. Jangan sampai dikasih tahu orang kita salah gitu. Kalau bisa jangan sebelum orang ngasih tahu kita udah tahu kita salah. Ya. Jadi sila itu saya bilang adalah tata krama, etika, sopan santun tentang moralitas kita sebagai manusia. Dan kita memang harus baik jadi manusia. Dan sebagai biku ya sila kami banyak sekali ya Bante ya, 227 ya. Itu yang tertulis Bante, yang gak tertulis lebih banyak lagi. Ya. Jadi intinya kalau kita ingin sila kita baik, ya mau gak mau kita harus punya hati baik. Kalau kita punya hati baik, kita punya rasa malu, kita tahu malu, kita tahu akibat karma akan seperti apa. Ya pasti kita nanti akan sangat berhati-hati dalam bertingkah laku. Karena kita takut nanti karmanya kita yang pasti yang ambil. Ya, itu sila seperti itu. Anda punya 5 sila. 5 itu aja cukup untuk masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau yang pasif ntar surganya cuma yang di bawah, di emperan. Ya, karena sila nggak bisa dibilang harus selalu pasif. Ada sila yang aktif. Makanya dalam agama Buddha, surga itu banyak, nggak cuma 1. Ada 6 alam surga. Ya, tergantung dana Anda seperti apa, tergantung sila Anda seperti apa. Ya, tergantung semuanya ke situ. Jadi sila itu bukan cuma sila pasif yang Anda nanti akan pakai. Anda tidak membunuh, oke. Anda tidak mencuri, tidak berbuat asusila, oke. Anda tidak musyawarah, Anda tidak pakai minum-minuman mungkin yang membuat Anda mabuk, kehilangan kesadaran ya. Tapi Anda harus membuat sila Anda jadi aktif. Ya, bukan Pancasila namanya Pancadhamma. Pernah dengar Pancadhamma? Pancadhamma. Ya, 1, dia bukan lagi tidak membunuh. Tapi dia menyelamatkan. Ya. Dia aktif silanya. Dia tidak pasif, dia tidak membunuh. Udah oke, selesai, tapi enggak selesai. Sila enggak bisa berhenti sampai di situ. Ya. Anda harus menyelamatkan juga. Menyelamatkan siapa? Siapa aja. Mau manusia ke, mau binatang ke, mau siapa ke.
Ya, kalau mereka sedang mengalami kesulitan, mereka sedang terancam oleh kematian, Anda tolong, Anda sudah bisa punya sila aktif. Ya, jadi ketika Anda punya sila yang pertama, Anda tidak membunuh, sila Anda masih pasif. Ya, kalau Anda silanya ingin berkembang, maju, ya Anda harus menolong makhluk hidup yang menderita. Selamatkan kalau Anda bisa selamatkan. Ya, itu nomor satu. Sila yang kedua, sama, semua sila itu mesti aktif. Anda tidak lagi mengambil barang orang lain, tapi benar-benar Anda ketika Anda berdana, Anda ingin melepas. Anda intinya bukan dana lagi. Bukan ingin memberi, bukan sasarannya mereka yang Anda beri, tapi sasarannya Anda sendiri. Pengen masuk sampai ke dalam sini. Ini kualitasnya bukan bicara dana, ini namanya naik hama. Ngerti nggak naik hama? Kalau di 10 parami kan ada dana parami, sila parami, nekama parami. Dana parami itu ya sama memang betul memberi. Tapi ada namanya nekama parami. Murni pelepasan. Tidak ada embel-embel lebih dari situ. Kalau di Myanmar biasanya orang berdana nibanasa pacayaho tu, nibanasa pacayaho tu. Aspirasinya tinggi. Ya, itu dana yang superior Bante bilang, bukan Pancasila tapi Pancadhamma. Ya, Anda tidak lagi mengambil barang orang lain, tapi Anda memberi murni Anda tujuannya ingin belajar melepas. Nekama parami, bukan dana parami lagi. Ya, karena tujuannya Anda ingin kebebasan. Kedua, yang ketiga, kamesu misyacara. Ya, Anda tidak berbuat asusila. Ya, Anda tidak berbuat asusila, tapi Anda abrahmacarya. Ngerti nggak abrahmacarya? Anda walaupun punya suami, Anda walaupun punya istri, tapi setiap uposatha Anda ambil uposatha sila. Ya, Anda tidak berhubungan seksual dengan suami istri Anda, gitu lah. Ya, itu namanya brahmacharya. Jadi sila Anda lebih maju lagi. Bukan cuma tidak berbuat asusila, itu sudah Anda hindari, sangat Anda hindari. Tapi Anda maju lebih dari itu. Anda berusaha untuk melatih diri, ya, menahan diri. Jadi Anda setiap uposatha sila ambil namanya uposatha sila. Anda tidak tidur sekamar dengan suami Anda, tidak berhubungan seksual dengan suami Anda selama uposatha sila itu minimal, yaitu Anda namanya pancadhamma. Bukan lagi ke sila, tapi dhamma Anda kembangkan. Yang keempat, musawada. Anda mungkin sudah tidak bicara kasar sama orang. Anda tidak berdusta dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Ya. Terus Anda juga tidak bicara ngejelek-jelekin orang, mecah belah teman-teman. Ya. Anda bicara sekarang berubah. Apa yang nggak perlu dibicarakan, nggak perlu dibicarakan. Anda lebih senang diam daripada banyak ngomong. Nggak penting gosip, udah nggak penting. Ya, nggak penting ngomong gini-gini gitu, nggak penting. Diam menjadi emas. Ya, diam menjadi emas buat Anda. Walaupun Anda bicara, semuanya bermanfaat. Ya, jadi ketika Anda bicara itu bicaranya lemah lembut, bicaranya sejuk, menyenangkan. Ya, membuat orang yang mendengar itu bahagia. Jadi ketika Anda punya sila pasif, Anda cuma tidak berdusta, Anda tidak fitnah orang, betul ya. Anda tidak bicara omong kosong apa, ya bicara apa adanya. Tapi ada yang lebih bagus daripada banyak bicara. Ya, mendingan jangan banyak ngomong kali ya. Tapi Bante bilang jangan ngomong tadi, Bante ngomong terus ya dari tadi ya. Tapi lain, ngomongnya lain, beda. Maksudnya di keseharian, maksudnya daripada kita banyak ngomong, entah kita ngomong orang sakit hati, kita ngomong tentang kita ngejelekin orang, kita ngomong entar orang jadi musuhan, ya. Kita ngomong yang kedengaran nantinya jadi marah. Mendingan jangan ngomong kali ya. Iya. Puasa ngomong nanti kalau bisa cap goceit. Sama suami juga udah jangan ngomong. Iya. Diem aja. Bukan ngambek ya, sorry ya. Iya, kita lagi puasa, kita lagi latihan atas sila. Makanya kalau Anda sering meditasi, di tempat-tempat saya meditasi biasanya noble silent. Nggak boleh ngomong. Semua yogi nggak boleh ngomong di tempat saya. Ngomongnya cuma sama saya aja. Ya, kalau dia mau ngomong sendiri boleh.
Tapi kalau dia ngomong sama orang lain, Bante larang keras. Kamu nggak boleh ngomong sama orang lain selama latihan. Karena kalau ngomong nanti kamu takutnya ketelepasan ngomong. Lagi latihan kamu ngomongin orang, kamu ngomong gini gitu kan ya. Nah, jadi sila kita yang keempat itu musyawadah ya. Udahlah, jangan banyak ngomong lah kalau nggak perlu ya. Terus jangan ngomongin orang, jangan jelek-jelekin orang, jangan ungkit-ungkit kesalahan orang, jangan sebarluaskan kesalahan orang yang cuma sekali dua kali kita bicarakan beribu-ribu kali gitu. Ya udahlah, jangan begitu. Ya, kalau bisa jadikan mulut itu jadi diam itu emas. Ya, diam itu emas, noble silent, noble silent. Ya, kalau ditanya ya sautin, tapi kalau mau ditanya jangan kepo gitulah. Orang nggak tanya dicariin. Kamu mau dengar nggak? Kamu mau dengar nggak? Capek ya. Nah itu musyawadah, nanti kita lewati, kita udah tidak musyawadah lagi, tapi kita benar-benar menjaga mulut. Ya kalau nggak penting ya udahlah, jangan diomongin, noble silent. Yang kelima, kita sudah tidak mengkonsumsi apapun yang membuat kesadaran kita terganggu jadi lemah, tapi kita malah berlatih memperkuat kesadaran. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita kerjakan setelah ini. Kita berlatih memperkuat kesadaran. Meditasi. Meditasi adalah cara di mana kita bukan ingin membuat lemah kesadaran, tapi ingin memperkuat kesadaran. Itu dia caranya kita berlatih. Inilah yang disebut mahakusala, mahawipaka. Bante minta tolong Edi ini tagin lagi Edi, karena nanti Bante di sini akan bicara membahas tentang sedikit meditasi, ya tentang samatha vipassana, agar nanti Anda tidak salah paham, ya Anda nanti tidak menjadi pengikut fanatik satu metode ini itu, karena saya lihat terus Edi maha naik sedikit, turun sedikit. Naik lagi, sorry Edi, naik Edi, terus. Dah, sudah, oke. Nah, di sini saya mau kasih tahu kepada Anda tentang meditasi, ya, tentang samatha dan vipassana. Tidak ada yang salah dengan keduanya, nggak ada yang jelek, dua-duanya bagus, ya, karena dua-duanya saling terkait. Ya, saling membantu dua-duanya. Tapi kan kita kadang-kadang suka gitu ya. Kadang-kadang kita suka bilang, samatha yang lebih bagus, vipassana yang lebih bagus. Kadang-kadang malah seperti gitu. Malah ada kelompok-kelompok sekarang meditasi. Bante perhatiin gitu. Karena kan Bante sering ke tempat retret. Kalau yang vipassana kumpulnya sama yang vipassana. Iya, yang samatha kumpulnya sama-sama samatha. Ya. Terus vipassana pun nanti kalau yang sama ini beda lagi. Sama yang sini beda lagi. Ya, jadi bukan otaknya yang sempit, dengkulnya sempit. Ya, jadi kita meditasi bukan untuk jadi kebersamaan, malah kita jadi fanatik. Ya, nggak bisa begitu, Kita meditasi bukan untuk jadi orang yang fanatik, karena fanatik itu ciri-ciri orang punya pikiran sempit, hatinya sempit. Ya, dan orang fanatik itu biasanya batinnya nanti bisa muncul kebencian atau bisa muncul kesombongan. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasa metode saya yang paling betul. Kamu nggak betul. Ya. Kalau kita bilang orang lain nggak benar, kita sendiri belum benar sebenarnya mah. Ya. Nah, di sini saya ingin kasih tahu kepada Anda, tidak ada yang salah dengan samatha. Tidak ada yang salah dengan vipassana. Karena manusia lahir dengan kecenderungan yang tidak sama, ya, dengan kualitas yang tidak sama. Ini kalau Anda mau tahu di Abhidhamma, mana yang samatha? Ini dia samatha, Bapak sekalian. Ini dia samatha, yang merah. Ini juga samatha. Bedanya, ini yang rupa jana, ini arupa jana. Apa maksudnya Bante? Kalau yang rupa jana, nanti kalau dia mati, dia jadi rupa Brahma. Kalau rupa jana, dia kalau mati nanti jadi arupa Brahma. Itu aja bedanya. Ya. Tapi sampai di sini, nanti mereka akan masih mungkin setelah mati, nanti lama-lama merosot lagi, jatuh ke alam rendah. Ini bukan pemasuk arus. Ini masih akan mungkin terjebak dalam samsara lagi. Ya. Kalau Anda ingin keluar dari samsara, di sini mulanya. Ke vipassana namanya. Ini lokutara cita. Ini masih masuk
duniawi. Ya, alam Brahma masih terkena hukum perubahan, tidak kekal. Tidak kekal. Jadi di sini bulatan-bulatan ini, kalau Anda suka meditasi samatha, sekarang saya akan kasih teorinya. Biar Anda ngerti, nggak banyak berdebat tentang samatha, pusing lah. Masa meditasi berdebat mulu? Iyalah, meditasi mah nggak perlu diomongin, nggak perlu diperdebatkan. Kalau kita masih berdebat, nanti kita takutnya kalau kita kalah jadi keki, kalau menang jadi sombong. Iya, meditasi itu cukup dikerjakan saja. Ya, lakukan saja meditasi itu. Dan harus ada caranya. Gimana caranya meditasi yang baik? Dimulai dari kebiasaan Anda sehari-hari. Bukan cuma Anda duduk di tempat retret, kemudian Anda ingin dapat hasil maksimal sesuai harapan Anda, itu mimpi. Semua butuh proses panjang. Nggak bisa bikin kue tiba-tiba jadi blok, jadi kue, yang nggak bisa begitu. Ada prosesnya. Dan untuk Anda bisa mengerti samatha, keseharian Anda sangat penting. Keseharian Anda sangat penting. Kenapa Bante bilang sangat penting? Aloba, adosa itu penting kode. Amoha itu penting. Kalau Anda setiap hari hidup dengan loba, dosa, moha, jangan harap Anda bisa maju dalam samatha. Nggak mungkin. Logika saya nggak nyambung. Ya, saya harap logika Anda juga nggak nyambung. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya spiritual, meditasi ini murni tentang pelepasan. Tidak ada keinginan apapun ada di situ. Yang Bante bilang tadi, kerja spiritual ini, kerja dhamma ini benar-benar murni ketulusan hati. Anda tidak ada pamrih apa-apa dengan Buddha. Anda namaskara, bukan ingin dapat apa. Anda baca parita, Anda jaga sila, bukan ingin dapat apa-apa. Ya, semuanya untuk diri Anda sendiri, untuk modal Anda, agar praktek Anda bisa lebih maju. Nah, dari keseharian Anda nanti akan sangat berarti untuk praktek Anda. Ya, namanya acinya kama. Pernah dengar? Kama kebiasaan. Kama kebiasaan. Kalau kita dalam kebiasaan hidup penuh dengan loba dosa moha, waktu Anda meditasi pun pasti otaknya penuh loba dosa moha. Anda akan mengejar, Anda akan menghindar, selalu begitu. Dan Anda selalu ada pamrih. Anda bodoh, tidak bisa membedakan bagaimana harusnya meditasi. Itulah keseharian kita sangat mempengaruhi nanti meditasi kita. Kalau Anda setiap hari hidup dengan aloba, adosa, amoha, Anda biasa melepas. Ya, Anda biasa melepas. Terus Anda biasa punya sila baik. Anda hati-hati apa. Nanti ketika Anda meditasi, gampang melepas. Gampang melepas. Anda duduk aja, Anda nggak ngarepin apa-apa. Mau 1 jam, 2 jam, nggak dapat juga nggak masalah. Emang nggak ngarep sih? Dapat, alhamdulillah. Ya nggak masalah. Nggak dapat sih nggak apa-apa. Tapi pantai pikir nggak bakal nggak dapat, pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Ya, kalau kita diam, duduk, minimal kita cuma dapat tenang juga udah cukup. Ya nggak? Karena buat saya meditasi adalah istirahat. Ya, buat saya meditasi adalah istirahat. Di mana saya bisa istirahat dalam damai, nggak mau apa-apa, udah cukup. Mau belajar hidup cukup, selesai sudah. Kalau dapat bonus, ya itu mah kerja saya. Ya, apresiasi atas apa yang saya kerjakan. Jadi ketika Anda bicara samatha, saya kasih tahu, awalnya bukan di sini bulatannya. Awalnya dari awal Anda, keseharian Anda. Ya, dari yang tadi Bante bilang, hindari dulu loba, dosa, moha. Anda tinggalkan itu pelan-pelan. Kemudian Anda kembangkan aloba, adosa, amoha. Lembutkan dulu hati Anda. Bersihkan dulu hati Anda, siapkan dulu lahan Anda. Kalau Anda ingin tanam pohon, nanti pohon itu ingin tumbuh subur, buang semak belukar. Kalau Anda tanam pohon, bibitnya bagus, tapi nanamnya di semak belukar, matilah pohon. Nggak bisa tumbuh bagus ya. Maksud Bante, bersihkan dulu semak belukar di sini. Bersihkan dulu semak belukar pikiran kita. Baru kita tanam. Nanti kita mungkin akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dana itu penting, pelepasan itu penting, sila itu penting ya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan bikin kama buruk ya. Nanti setelah itu barulah kita bicara tentang samatha. Ya. Karena samatha ini beda lagi dengan vipassana. Kalau samatha itu untuk ketenangan. Untuk ketenangan. Kalau vipassana
bukan cuma untuk keterangan, tapi juga untuk kebijaksanaan. Kalau buat Anda lebih berharga mana? Kan tadi saya tanya tuh, senang sama tenang bagusan mana? Tenang. Tenang sama bijaksana bagusan mana? Oh ya udah. Iya memang begitu, jalannya begitu, runtunannya begitu. Kalau di Abhidhamma, kita diajak untuk cari senang dulu, oke, tapi senang gak cukup. Ada lebih tinggi dari senang namanya tenang. Oke, silakan cari tenang. Tapi tenang gak cukup. Ada yang namanya bijaksana, ya. Itu lebih penting daripada tenang. Karena tenang, kadang-kadang kalau Anda nggak mengerti, kadang-kadang terlalu banyak syarat. Terlalu banyak syarat tenang itu. Anda bisa menuntut ini, menuntut itu untuk tenang, seperti gitu. Tapi kalau samatha, Anda tidak harus menuntut apa-apa. Ya, Anda cuma menjalani saja, terima saja, Anda pasti tenang. Orang selalu tanya sama saya, Bante, bagaimana Bante biar di hutan hidupnya nggak takut? Saya bilang satu syaratnya harus berani. Saya bilang, bagaimana mesti berani Bante? Jangan takut. Biasa ya, cuma diudak balik. Ya, saya bilang kalau kita ingin hidup tenang di tempat yang nggak tenang, jangan pakai pikiran. Kalau kamu hidup pakai pikiran di tempat paling tenang pun kamu akan khawatir. Tapi kalau kamu hidup pakai kesadaran, mau tempat serem seperti apa, nggak ada urusan. Ya, kalau pakai kesadaran nanti tenang hidupnya. Jadi kalau Anda nanti ingin hidup tenang, ingin meditasi Anda tenang, Anda boleh tenang di tempat meditasi Anda, ya, di tempat-tempat yang mungkin representatif, pendukung. Tapi itu buat saya itu bukan tenang. Karena tenang seperti itu, tenangnya terkondisi. Ya, semuanya sudah diciptakan. Tenangnya sesungguhnya kalau Anda sedang ada di hutan terbuka sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ya, jadi kalau Anda sudah merasa hebat, ya, latihan, ayo ikut saya nanti. Ya, saya pengen tahu sampai di mana batas ketenangan Anda. Ya, apakah tenangan Anda selama ini karena ada tembok yang melindungi Anda? Ya, tempat saya nggak ada tembok. Ya, jadi yang namanya ketenangan itu teman-teman saudara sekalian harus kita ciptakan di luar dulu, baru dia kita bisa bawa ke dalam. Kalau Anda nggak bisa ciptakan ketenangan itu di luar, Anda nggak akan bisa bawa dia ke dalam. Susah, sulit luar biasa. Ya, dan kalau tenang Anda masih sangat bergantung kepada faktor-faktor eksternal, itu tenang Anda semu. Anda bukan tenang yang sesungguhnya, tenang Anda palsu. Ya, kalau Anda bisa punya tenang sendiri di sini, dimanapun itu gak ada masalah. Ya, itulah manfaat nanti orang latihan seperti itu. Bukan di latihan di tempat-tempat yang kondusif. Ya, latihan di tempat-tempat yang menantang itu akan sangat membantu ketenangan kita. Ya, karena salah satu tujuan saya latihan meditasi, saya bagaimana bisa melampaui rasa takut saya. Ya, karena sebagai manusia sama seperti Anda, saya juga masih punya rasa takut. Ya, dulu, tapi sekarang bodoh lah. Mau mati-matilah terserah. Ya, bukan saya sombong ya Bapak sekalian, bukan saya sombong nantang mati ya enggak. Ya, enggak ada masalah buat saya. Bagaimanapun hidup dimanapun saya siap. Ya, makanya saya bilang kalau Anda sudah mau latihan, ya bolehlah latihan sama saya nanti. Ya, tapi tekan dulu sama keluarga. Mati saya nggak tanggung jawab. Ya, jadi namanya samatha dan vipassana di sini ada. Sudahlah, jangan diperdebatkan lagi. Ya, praktekkan saja. Biar orang yang mau samatha biar, ya nggak apa-apa. Itu kan hak dia. Ya, biarlah orang yang mau vipassana, biarlah nggak apa-apa. Syukur-syukur yang samatha vipassana duduk sama-sama, ya. Ya, kan jadi indah kan? Kalau nanti ya pisah-pisah gitu ya gimana? Karena acanca itu dia samatha vipassana. Buat acanca itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, nggak ada masalah. Kamu mau samatha ya silahkan. Kamu mau vipassana ya silahkan. Karena ya itulah kebutuhan pribadi, nggak bisa diintervensi. Ya, ini Bante bicara samatha. Samatha ada 1, 2, 3, 4. Ini jana. Ini jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5. Kalau belajar abadami sama Bante, entah kita bisa sampai jana 5. Teori. Ini jana. Jana itu yang 1 itu ada 5 faktor. Anda pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak 5 faktor jana? Apa? Ada 5 faktor.
Boleh nyontek kalau mau. Ada witaka, ada wicara, ada piti, ada suka, ada ekagata. Itu jana yang tingkat 1, masih kecil. Karena masih suka. Kalau jana 5, tidak main witaka, wicara, piti, suka, nggak main. UPK ekagata. Ya, UPK agata semua. Ini UPK agata. Arupa semua UPK agata. Nggak main witaka, wicara, piti, suka udah nggak main, ditinggal. Suka ditinggal sama dia semua. Piti ditinggal. Suka ditinggal. Kalau kita hidup dalam keseharian masih mengejar-ngejar kesenangan indria, pasti dilekati. Karena kesenangan indria aja dia masih lekati, apalagi piti yang lebih nikmat dari kesenangan indria, pasti dia akan lekati. Kalau dia melekati piti, mentoklah di situ. Ya. Kalau dia dalam keseharian dia masih mencari kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan-kesenangan batin ya. Nanti ketika dia bersuka, dia pasti akan mentok di situ. Merasa sudah sampai nibbana. Padahal nggak seperti begitu. Ya, kalau yang namanya jana yang paling tinggi ini di teori ya, yang Bante pelajari di Abhidhamma Sanggaha, itu yang paling maksimal adalah UPK Ekagata. Ya. Dan untuk bisa sampai seperti itu, keseharian Anda sangat menentukan. Sudah sampai di mana UPK Anda dalam keseharian? Ya, kalau di keseharian Anda masih marah-marah, Anda masih gampang tersinggung, Anda masih gampang terprovokasi sama orang, Anda rapuh, jangan harap Anda bisa mengerti jana. Susah, Bapak sekalian, susah sekali. Ya, karena jana ini murni tentang keheningan. Dia muncul dari keheningan. Ketika batin kita tidak menginginkan apa-apa, tidak mengejar sesuatu, ketika batin kita tidak menghindari apa-apa, yang ada cuma kediaman murni, nanti yang namanya piti pasti akan dengan datang sendirinya. Ya, nanti akan datang, suka pun akan datang. Sesuatu yang sulit akan datang tanpa diundang. Berarti sudah alamin itu. Tapi bukan jana, sorry, takutnya Anda pikir Bante sampai jana, enggak. Bante orang biasa. Tapi Bante mau kasih satu contoh kasus di mana keheningan itu bisa mengundang sesuatu yang mungkin tidak bisa diundang. Ngerti nggak maksud saya ngomong? Keheningan itu bisa mengundang sesuatu yang tidak bisa diundang. Kalau Anda undang, berarti Anda nggak hening. Anda ada maunya. Ya. Tapi ketika Anda hening, dia bisa datang tanpa diundang. Saya dulu pernah meditasi, belajar sih, masih biku baru. Saya dulu pernah tinggal di satu wihara. Di belakang wihara itu dulu ada pohon bodhi besar ya. Saya mau niru Pangeran Siddhartha. Meditasi di pohon bodhi. Dulu saya meditasi sama Bante Cakra yang sekarang ada di Seribu Dolok Bante. Ada Seribu Dolok di Sumatera. Bante Cakra itu kawan saya dulu. Saya meditasi dengan Meci yang sekarang jadi Ayak Hanti. Saya meditasi bareng dengan Bante Jana yang sekarang ada di Sodong. Saya meditasi bareng dengan Bante Ati Jagaro. Dulu saya sama mereka kawan-kawan seangkatan bareng-bareng. Ya, saya kepala sukunya. Kita meditasi sama-sama di bawah pohon bodhi, kita lingkari pohon bodhi, kita sama-sama diam. Ya, saya diam, teman-teman saya diam. Makin malam saya dengar Bante Cakra. Ya, saya tahu ada apa Bante? Hantu Bante. Ya, benar ada kuntilanak dia bilang. Saya bodoh amat lah, saya juga manusia. Ya, enggak, ya udahlah abaikan Bante. Itu enggak apa-apa saya bilang, enggak usah takut saya bilang. Dia enggak ganggu kita, dia senang kita latihan saya bilang. Nah, itu diabaikan. Dia datang tanpa diundang. Satu. Dua, ada lagi yang datang tanpa diundang. Ketika saya mulai diam hening, tiba-tiba saya merasa tangan saya ada yang nyentuh. Tapi tangannya kecil, yang nyentuh saja, dingin, saya kerasa sekali. Ya, kayak tangan orang muda, orang kecil. Tapi saya bilang, oh ini bukan apa-apa, oh ini tikus nih pasti nih. Ya, karena tangannya kayaknya bersih, dingin ketika sentuh saya. Terus dia pegang-pegang saya diam aja. Ya, pas saya nengok ke bawah, saya jentikin ini saya, tik, kabur tikus. Ya, tikusnya kabur. Ya, terus saya diam lagi. Saya hening lagi. Kalau menurut Anda, bisa nggak saya panggil, tikus nih Bante udah diam lagi nih, datang sini, bisa nggak?
Seperti itulah tipiti. Jangan bicara jana dulu. Jana itu susah sekali. Ya, piti itu muncul dari keheningan ketika batin kita, fisik kita tidak bergerak. Nanti dia akan muncul piti, tapi kalau ketika piti muncul Anda bergerak, hancurlah sudah. Hancurlah sudah. UPK Anda hilang. Ya, ini paling penting buat Anda. Kita boleh bicara jana panjang lebar, tapi kalau keseharian Anda masih ketika Anda dipuji, Anda euforia, Anda dicela, Anda sakit hati, ya jauhlah dari piti. Jauhlah dari piti. Anda masih beriak-riak. Masih beriak-riak. Jadi kalau bicara meditasi, saya lebih suka bicara keseharian kita dulu seperti apa. Ya, karena itu jadi cermin buat saya, teman-teman sekalian. Dan kita tidak bisa membohongi orang dengan pencapaian kita. Jangan kita bicara, ya, tapi kita dalam keseharian kita tidak bisa buktikan itu. Jadi kalau Anda ingin bicara meditasi, Anda harus balik ke awal dulu. Balik ke awal dulu, karena selama ini kita sudah salah langkah. Salah jalan kita. Kita mau cepat pakai jalan instan, tapi kita tidak mau prosesnya seperti apa. Dan masalahnya kita nggak tahu prosesnya harus seperti apa. Semua harus dimulai dari kerendahan hati, semua harus dimulai dari kesederhanaan, semua dimulai harus dari ketulusan, dari penerimaan, semua dari situ. Semua dari situ. Dan itu bisa dilihat dari Bante bilang tadi, kayak pasadi, cita pasadi, kayak lahuta, cita lahuta, muduta, kamanyata, pagunyata, ujukata. Yang 6 itu adalah syarat mutlak kalau Anda ingin samatha. Ya, syarat mutlak harus di situ, dan itu harus nampak di keseharian Anda. Kalau Anda bisa nampak dalam keseharian, duduk Anda akan lebih mudah. Anda tinggal masuk aja. Ya, tinggal masuk aja, karena Anda sudah punya aksesnya. Di keseharian Anda sudah punya aksesnya. Jadi vitaka, wicara, piti, suka, ekagata itu adalah faktor-faktor jana. Kalau di buku gampang sekali menjelaskannya Bante. Ya, karena vitaka itu katanya usaha awal untuk mengarahkan kesadaran kita kepada satu objek. Misalnya ini botol aqua. Vitaka itu saya suruh Anda lihat ini. Ketika Anda matanya ke sini itu vitaka. Wicara, jangan alihkan perhatian Anda dari sini. Itu wicara. Ya. Piti, ketika Anda perhatikan ini terus, kemudian Anda timbul kegembiraan. Itu namanya piti. Tapi siapa yang bisa ngeliatin botol timbul piti? Ya, enggak ada. Ya, enggak ada. Piti itu nanti dimulai dari fisik. Ya, nanti batin Anda akan ringan dulu. Batin Anda akan ringan dulu, yang saya bilang tadi, di yang bulatan yang tadi itu, muduta, lahuta, muduta, ringan, riang. Tubuh Anda akan hilang. Anda duduk, tapi Anda tidak merasakan duduk. Anda seperti tidak menyentuh alas duduk. Batin Anda ringan. Efeknya tubuh Anda akan ringan. Tubuh Anda ringan. Ketika tubuh Anda ringan, nanti Anda akan dapat piti. Piti sudah dapat, nanti suka dapat. Suka dapat, nanti UPK pasti akan berkembang. Tapi lepaskan piti, lepaskan suka, nanti masuk ke UPK. Kalau sudah masuk ke UPK, siap-siaplah jadi saleh. Ya, tinggalkan dunia pasti. Ya, karena semua yang berbau dunia untuk hal seperti itu udah gak menarik lagi. Batin Anda nanti akan ada di persimpangan jalan. Anda harus memilih untuk apa Anda hidup. Ya, karena orang kalau meditasi yang sesuai, kalau dia makin maju, nanti dia akan dihadapkan pada buah si malakama. Ya, buah si malakama, di mana Anda harus memilih jalan hidup Anda. Ya, dan ketika Anda berani memilih, perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Nah, itu di sini nanti Anda akan tahu. Ya, tujuannya apa kita latihan sebenarnya? Bukan ingin mendapatkan apa-apa, tapi ingin melepaskan diri dari lingkaran samsara. Itu dia. Dari sini nanti semuanya, kalau sudah di sini, maaf teman-teman sekalian, kita tidak bisa bicara pikiran lagi. Yang kita lakukan cuma hidup dengan kesadaran. Cuma susah, hidup dengan kesadaran susah. Ya, apalagi kita masih bersosialisasi, kita masih bekerja,
Kita harus punya banyak kewajiban sebagai orang biasa untuk bisa sampai ke sini. Aduh ampun, susah sekali. Ya, kalau Anda ingin sampai ke sini, kalau Anda punya suami, tinggalkan. Jangan juga, ya. Yang punya istri ya tinggalkan. Tapi yang nggak bisa, Anda nggak bisa dengan cara seperti itu, karena nanti akan dihantui rasa bersalah. Bereskan dulu urusan Anda. Ya, urusan dunia Anda bereskan dulu, barulah Anda nanti bisa latihan dengan gamblang, dengan gampang, dengan mudah. Ini semata. Ya, semata objeknya cuma satu dan Anda harus fokus di situ. Tidak boleh lari dari situ. Ya, tapi kalau Anda tidak memahami semata dengan baik, nanti Anda akan kaku jadi manusia. Ya, kaku sekali. Anda tidak hirau dengan yang lain. Anda cuma mementingkan diri Anda sendiri. Anda tenang tapi Anda nggak mau tahu yang lain. Bahkan Anda bisa memaksakan kehendak. Anda ingin tenang, tapi orang lain juga nggak boleh semaunya gitu. Anda bisa orang lain larang nih, bisa. Jangan nyetel TV ya, papi mau meditasi dulu. Ya, Anda jadi bisa jadi arogan. Ya, dan jangan kalau Anda salah pahami nanti bahaya buat Anda. Ya, dalam sisi buruknya, Anda nanti bisa jadi sangat sombong. Ya, satu, Anda belum bebas dari samsara. Anda belum mengerti apa yang Buddha ajarkan sesungguhnya. Ya, kalau samatha nanti kita akan terpaku di situ. Kita masih terjebak dalam paham atta katanya. Untuk berkembang, untuk melampaui itu, nanti kita masuk ke sini. Ke satipatthana. Namanya vipassana. Kalau vipassana, nanti kita diajarkan bagaimana kita bisa memahami hukum tilaksana. Di sini saat ini anicca, dukkha, anatta. Dukkha di sini bukan berarti penderitaan fisik lagi, bukan berarti penderitaan batin lagi. Semua yang berkondisi adalah dukkha. Bukan masalah fisik batin lagi mainnya ini mah. Ya, ini lebih tingkat tinggi teman-teman sama sekalian. Jadi di sini kalau Anda ke samatha, anicca sangat jelas. Anatta sangat jelas. Walaupun kita belum jadi arahat punya, tapi kita pasti akan punya pemahaman itu. Anicca sangat jelas. Karena kalau kita hidup dengan vipassana, semua panca indera kita aktif. Kita hidup dengan penuh kesadaran. Ya. Dan objeknya bukan cuma nafas. Semua fenomena fisik, semua fenomena batin itu adalah objek kita. Dan semua fenomena pasti berubah. Ntar kita praktekin. Ya. Entah kita praktekin, Anda jangan main di samatha, Anda buka hati Anda buka indera Anda pasti objeknya pasti nanti akan berubah. Pasti akan berubah. Awalnya di nafas dulu nih, kita nafas masuk, nafas keluar, tapi saya yakin kalau Anda hening, suara AC nanti pasti akan jelas. Ya, ketika Anda mengamati nafas masuk, nafas keluar, Anda bisa mendengar suara AC, bisa mendengar suara teman Anda yang berubah posisi bergerak, bisa mendengar suara mobil di luar sana, bisa. Kalau Anda di hutan, suara makin banyak. Binatang malam banyak sekali. Nanti objeknya begitu banyak. Ya. Dan mereka bisa seolah-olah saling berdekatan atau bisa-bisa seolah saling menyatu, tapi sebenarnya tidak saling menyatu. Mereka semua terpisah. Jadi kalau ke samatha, Anda akan terpaku di satu objek. Ya, tapi kalau vipassana, nanti objeknya sangat banyak. Dan objek itu anicca. Dia selalu berubah. Anda tidak mencari objek. Anda cuma mengalami saja. Ya, selalu akan ada objek. Ya, dan objek itu akan selalu datang pergi dengan sendirinya. Apa yang datang pergi dengan sendirinya itu adalah anatta. Kita tidak bisa atur dia. Bisa nggak nih kita meditasi, duduk, bilang, jangan kesemutan dulu ya, 1 jam aja. Bisa nggak? AC jangan suara ya, bisa nggak? Bisa. Bisa kita atur kalau kita meditasi semuanya akan baik-baik saja. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau vipassana ini indah sekali. Ada yang namanya satipatthana. Kaya nupassana satipatthana. Vedana nupassana satipatthana. Ada cita nupassana satipatthana. Ada dhamma nupassana satipatthana. Ada 4 itu. Ada 4 itu. Kaya ini nanti kita mengamati tubuh, ya kita amati. Ada vedana mengamati perasaan, seperti itu. Ada cita, ada apa? Ke toilet ya? Oh.
Bante kira ada kebakaran nih, buru-buru. Iya. Bante ngomongnya kelamaan sih ya, mereka belet jadi. Atau minumnya kebanyakan juga. Nah, nanti sekarang kita daripada kita banyak ngomong, mendingan kita praktek. Ya, tapi saya juga nggak jamin entah kita praktek kita akan langsung mengerti, saya juga nggak jamin. Karena saya juga mengertinya lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, ini masih dalam batas lokia. Kalau saya bicara anicca dukkha anatta, bukan berarti saya sudah melampaui lokia, bukan. Saya masih di lokia. Ya, masih jadi orang biasa. Tapi sudah muncul pengertian, oh ini anicca, oh ini anatta, gitu. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu di luar kondisi kehendak kita. Kita nggak bisa ngatur apa-apa meditasi. Dia datang sendiri, dia berlangsung lama enggaknya juga tergantung dia sendiri. Kita nggak bisa intervensi. Ya. Dia hilang pun dia hilang sendiri. Kita nggak bisa suruh. Gitu. Nah, kalau kita bisa sesuatu itu, nanti menghadapi kenyataan hidup, ya sudah, memang hidup mesti berubah. Baik buruk di luar kehendak kita. Baik buruk di luar kuasa kita. Semua yang main karma. Hidup sesuai dhamma ya harus seperti itu. Jadi kita hidup apa adanya, kita hidup sesuai dengan kebenaran saat itu. Yang saya bilang tadi, kebenaran saat ini bukan berarti segala sesuatunya harus selalu seperti yang kita mau. Ya, bahkan bisa terbalik. Kebenaran saat ini kadang-kadang kitanya sebenarnya nggak mau. Tapi mau nggak mau, sudah ada di depan mata. Mau diapain lagi? Yang paling penting, ya sudah berdamai saja dengan kenyataan itu. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan nanti latihan kita enggak sia-sia ya, enggak sia-sia. Latihan kita nanti bisa membuat kita menjadi lebih tenang, lebih ringan batinnya, lebih mudah bahagia, ya lebih luas, lebih toleran, lebih lentur, ya mudah-mudahan lebih cekatan lagi, bisa membedakan mana benar, mana salah, mana yang patut, tidak patut, ya. Mudah-mudahan juga nanti kita punya ketulusan dalam mempraktekkan dhamma di keseharian. Dengan cara seperti itu, saya yakin tinggal dimanapun Anda pasti bahagia. Ya, bukan cuma manusia yang akan menyukai Anda. Ya, nanti banyak wijin pasti ikut Anda. Ya, banyak-banyak wijin yang suka kepada Anda. Karena kalau orang latihan benar, praktek dhamma benar, itu diumpamakan seperti pohon beringin yang rimbun. Tempat berteduh bagi banyak makhluk. Tapi kalau Anda latihan dhamma yang salah, Anda jadi angku, Anda seperti pohon kelapa yang disambar petir. Hangus sendirian, nggak ada orang bisa berteduh di bawahnya. Karena, ya itulah, panas terus. Ya, oke, bangkunya singkirkan, kita latihan di lantai.